Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha besar, yang telah merahmati kami hari ini dengan penuh kasih setianya. Kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu kembali. Terangilah hati kami ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jadilah kuat. Nah, saudara, apa maksudnya jadilah kuat? Apakah jemaat yang dimaksud di sini harus kuat secara finansial, memiliki saldo kas yang banyak? Apakah juga jemaat ini kuat dalam arti memiliki gedung gereja yang megah, yang besar, dengan fasilitas yang lengkap? Atau kuat dalam hal ini bicara jumlah jemaat yang cukup banyak? Atau juga mungkin potensi jemaat yang kaya, yang begitu sangat punya kedudukan? Bahkan juga bisa saja kuat di sini apakah programnya, kegiatan-kegiatannya, atau lain sebagainya. Nah, tentu Bapak Ibu semua itu kita perlukan, tidak bisa kita sangkali. Itu semua kita butuhkan. Tetapi kekuatan yang dimaksudkan Alkitab di sini bukanlah itu semua. Melainkan yang utama dan terutama adalah kekuatan di dalam Allah. Yang oleh karena Allah, yaitu di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, pertanyaannya adalah jemaat supaya menjadi kuat, memiliki kekuatan Allah, itu harus apa dan bagaimana? Yang pertama adalah jemaat itu harus tinggal dan hidup dalam Tuhan. Yaitu dia percaya sungguh-sungguh, di mana dia sudah menerima Kristus dalam hatinya, sehingga di dalam dirinya ada kuasa. Dan kuasa yang ada dalam dirinya, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya dia bisa menjadi kuat kalau atau apabila Yesus Kristus Tuhan ada di hatinya dan Roh Kudus memenuhi hidupnya. Nah, yang kedua adalah jemaat harus kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya jemaat harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa yang dikatakan Paulus? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di ayat 11, 13 sampai 20. Nah, pertanyaan berikut, mengapa harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Oleh karena pertama, supaya jemaat itu atau kita yang adalah orang percaya dapat bertahan berdiri melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis berusaha dengan segala tipu muslihatnya. Dipakai kata metodia. Untuk apa? Yaitu untuk menggeser jemaat dari tempat itu atau dari imannya. Sehingga mereka goyah dan tidak melihat lagi kepada Tuhan. Tetapi melihat kepada diri mereka sendiri. Menjadi egosentris dan melihat kepada manusia yang mereka andalkan, menjadi antroposentris. Yang kedua, mengapa harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Ayat 12. Rupa-rupanya darah dan daging ini itu hanyalah sarana. Sarana bagi siapa? Ya bagi iblis, bagi si jahat yang dia akan pakai dalam dia akan memperjuangkan melawan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan dia memberikan gesekan satu dengan yang lain, pertikaian, perselisihan, iri hati, ada gosip, ada kesombongan, ada roh perpecahan di sana, dan lain sebagainya. Maka mari sebagai orang percaya mempertanggungjawabkan identitas kita sebagai anak Tuhan saja bukan hal mudah. Apalagi melakukan kehendaknya dengan kita memberitakan Injil dan menjadi saksinya. Tentu ini akan membawa perlawanan, pertentangan yang besar dari si jahat. Untuk apa? Untuk memecah belah jemaat Tuhan,
dan juga untuk menggagalkan misi Allah yang ada di dalam jemaat itu. Karena itu, sebagaimana Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, mari sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, mari jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kiranya Tuhan menolong, membantu kita dan memampukan kita untuk menang terhadap segala yang jahat. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami dapat menghadapi segala apapun di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh berkemenangan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.